file yang berekstensi exe. Contohnya Bandicam setup.exe dan IP filenya adalah aplikasi. Jadi memang IP filenya sebagai aplikasi bisa dijalankan dan dieksekusi, jalankan pada suatu platform sistem operasi. Contoh sini Office 2007. 2007 ada banyak file, folder. Nah, ada file autorun, keygen, dan setup. Biasanya semua nama file aplikasi dinamakan dengan file setup. Ya, diikuti dengan ekstensi file exe. IP filenya kentara ada nama aplikasi. Pentingnya mengetahui tipe file adalah sangat berguna ketika kita ingin mengetahui apakah file pada folder kita terdapat virus atau tidak. Contohnya seperti ini. Kebetulan di flash disk kebetulan pada flash disk saya ada banyak virus. Ya, saya tidak tahu ini saya dapat dari laptop mana. Jelasnya flash disk saya ada banyak virus. Nah, sangat penting mengetahui tipe file pada folder karena kita dapat mengenali apakah folder itu berisi virus atau tidak. Semua folder saya yang ada di atas itu diduplikat oleh si virus dengan ekstensi exe. Nah, bahan ajar, bahan kuliah, semuanya diduplikat menjadi file berekstensi exe yang jika kita eksekusi, dia yang berjalan bukan file yang terbuka, tetapi yang berjalan adalah virus dan akan menyerang sistem pada komputer kita. Pada pelajaran kita sebelumnya, ekstensi file bertipe aplikasi atau tipe exe itu adalah ekstensi file untuk program aplikasi. Contohnya saya punya aplikasi Audacity di sini. Nah, untuk memasang aplikasi ini pada komputer saya, yang pertama kita lakukan adalah menginstal file setupnya. Dan file setupnya itu berekstensi exe, bertipe aplikasi. Nah, sama halnya dengan aplikasi, sama halnya virus ini. Virus ini adalah program, jadi dia untuk merugikan si pengguna komputer. Ketika virus menyerang sistem operasi, ketika virus menyerang folder-folder yang ada, ketika virus menyerang folder-folder sistem, folder-folder keramat yang ada di driver C, biasanya itu berpengaruh pada aktivitas kita di komputer. Itu berpengaruh pada aktivitas kita di komputer. Jadi jika kita ingin menginstal aplikasi dan menginstal patch atau keygen, biasanya mereka dibaca virus, atau biasanya mereka menduplikat file-file sehingga membuat penyimpanan hard disk kita berat. Jadi keberadaan virus komputer ini sangat mengganggu. Atribut file. Secara harafiah, atribut artinya perlengkapan. Kalau dalam sistem operasi atau OS, atribut adalah suatu perlengkapan atau status yang melengkapi suatu file. Jadi biasanya sebuah file itu memiliki statusnya tersendiri. Jadi file yang ada dalam folder kita itu memiliki statusnya tersendiri. Ada normal file, ada yang jenisnya arsip, read only, system hidden, dan sebagainya. Jadi setiap sistem operasi menggunakan atribut file untuk memisahkan file-filenya.
yang itu tadi tergantung kepentingan file tersebut. Ada yang normal, ada yang tipenya sistem, ada yang tipenya hidden, tergantung kepentingan file tersebut pada sistem operasi yang digunakan. Setiap file di Windows mempunyai atribut tersendiri sesuai dengan kepentingan file tersebut terhadap sistem. Ya, misalnya file contoh .exe bisa dibaca namun tidak bisa dihapus. Maka biasanya atribut pada file tersebut adalah read only. Jadi ada 4 jenis atribut file pada sistem operasi Windows. Ada jenis atribut A, ya komandannya atau kode pemanggilannya adalah A, arsip. Nah, atribut arsip ini digunakan oleh berbagai program salinan cadangan sebagai petunjuk apakah file produk. Jadi ada beberapa jenis atribut file pada sistem operasi Windows. Yang paling penting ada 4 jenis atribut file. Jadi ada arsip yang dalam command line atau kode pemanggilannya itu adalah A. A itu adalah arsip. Nah, jenis atribut ini biasanya berguna sebagai penanda bahwa file ini merupakan backup copy dari file yang asli. Nah, biasanya dia didukung dengan software arsip seperti zip atau rar. Jadi dia adalah hasil backupan dari file aslinya. Jadi ini file aslinya Cerdas Pro contohnya. File backupannya adalah Cerdas Pro dengan ekstensi zip. Jadi file ini beratribut arsip. Ada pula jenis atribut read only. Di dalam pemanggilannya adalah R. Jadi jenis atribut file ini digunakan untuk melindungi keaslian file agar tidak dapat dimodifikasi. Biasanya contohnya kita punya file dokumen skripsi atau karya ilmiah yang tidak ingin diganggu oleh orang lain. File dengan atribut read only hanya dapat dibaca namun tidak dapat dirubah isinya. Sebelum kita menghilangkan atribut read only pada file tersebut. Jadi ada cara untuk merubah file tersebut menjadi atributnya menjadi read only, dan ada cara pula mengembalikannya menjadi file normal kembali. Sewaktu-waktu kita tidak ingin file kita dirubah oleh orang lain, maka kita bisa merubahnya menjadi file yang beratribut read only. Kemudian sewaktu-waktu kita ingin merubahnya kembali, kita ingin mengganti isinya, maka kita bisa mengembalikan file tersebut jadi normal kembali. Kemudian ada atribut file dengan jenis hidden. Kalau kode pemanggilannya adalah A. File dengan atribut hidden akan disembunyikan atau tidak ditampakkan secara langsung pada Windows. Kita harus merubah atributnya atau menyentuh folder options untuk menampilkan file tersebut. Jadi file atribut hidden ini bisa dirubah keasliannya beda dengan read only. Hanya dia tidak terlihat di Windows Explorer kecuali kita mengorganisir atau men-setting Windows Explorer kita untuk memperlihatkan semua folder yang tersembunyi. Jadi pada Windows 7 itu cara untuk memperlihatkan folder yang beratribut file hidden. Ini saya kasih contoh folder Cerdas Pro ini akan saya sembunyikan. Ya, kita pilih properties dan pilih centang hidden, apply. Oke. Maka dia akan disembunyikan oleh sistem operasi kita dan tidak akan terlihat pada Windows Explorer kita. Nah, gimana cara untuk mengembalikan atau memperlihatkan kembali folder-folder yang telah kita sembunyikan pada Windows 7 khususnya? Itu caranya adalah pilih organize pada ujung kiri atas Windows Explorer, pilih folder and search option, pilih folder and search options, kemudian pilih tab view, kemudian pilih show hidden files, folders dan drivers. Pilih apply, pilih OK. Nah, maka folder yang kita sembunyikan atau folder yang tersembunyi itu secara otomatis akan diperlihatkan oleh sistem operasi kita. Tapi foldernya dibedakan menjadi transparan. Folder transparan biasanya adalah folder yang di hidden. Nah, mengembalikannya pun cukup centang kembali, apply, OK. Ini juga berlaku untuk file yang ingin
kita ganti atributnya menjadi read only agar tidak bisa dirubah oleh orang lain. Properties read only apply, oke. Ini bisa dibaca tapi tidak bisa dirubah. Adalah contoh file dokumen kita yang kita ganti atributnya menjadi jenis read only. Dia tidak bisa diedit, hanya bisa dibaca. Cara mengembalikannya cukup centang. Kemudian yang terakhir adalah ada atribut file, jenis atribut file sistem. Satu yang terpenting adalah sistem. Atribut ini digunakan jika sebuah file itu merupakan file penting sistem operasi kita. Jadi file dengan atribut sistem ini dianggap sebagai file yang dibutuhkan untuk kelangsungan berjalannya sistem pada sistem operasi Windows, sehingga keberadaannya harus dilindungi, disembunyikan agar tidak dihapus dengan sengaja oleh pengguna. File dengan atribut sistem ini sering disebut dengan super hidden. Jadi terkadang pengguna yang awam yang tidak tahu, jika mereka menemukan file yang mereka anggap berat atau yang mereka anggap tidak penting, terkadang mereka menghapusnya dengan alasan untuk meringankan beban penyimpanan pada komputernya, padahal mereka tidak tahu bahwa file itu adalah file penting untuk sistem operasinya. Jadi ketika dihapus, maka sistem operasi berjalan pada komputer kita akan mengalami masalah. Jadi itu pentingnya pengguna mengetahui organisasi file pada laptopnya, pada komputernya, baik itu letak penyimpanannya, mengetahui tipe-tipe filenya, atribut filenya. Hal dasar itu semua adalah hal dasar yang perlu diketahui oleh pengguna komputer. Jadi ini hanyalah materi dasar. Jika teman-teman ingin mencari tahu lebih dalam tentang ini, kalian bisa browsing, kita bisa diskusi. Yang paling penting adalah banyak-banyak melakukan praktik di rumah ya. Jadi kasus yang terjadi pada kita, entah itu, jadi semakin banyak kasus atau pengalaman, itu sangat baik untuk pembelajaran khususnya tentang komputer. Nah, salah satu kenapa pentingnya untuk mempelajari organisasi file ini, khususnya mengetahui jenis atribut file pada komputer kita. Ketika sewaktu-waktu komputer kita terserang virus atau data kita disembunyikan oleh virus, biasanya virus ini mengubah atribut file pada file kita, biasanya disembunyikan, hidden, atau bahkan merubah atribut file kita menjadi sistem yang super duper hidden, bahkan tidak bisa dihapus. Jadi ada cara untuk memunculkan file-file kita yang disembunyikan oleh virus. Jika seumpama ada banyak cara untuk mengembalikan file kita, khususnya jika dia terkena virus. Kita bisa menggunakan antivirus, atau kita bisa merubahnya langsung di tab general atau pada pengaturannya di Windows kita. Nah, ada banyak cara. Kita bisa menggunakan command line pada command prompt. Jadi saya beri contoh, saya akan menyembunyikan file ini. Dia hilang. Saya sudah menyembunyikan file charges prompt. Kita bisa menggunakan command prompt. Ini caranya, Anda bisa mencarinya secara manual di menu start. Jadi mengetikkan cmd, atau Anda bisa menggunakan alternatif key dengan menekan tombol Windows dan tombol R. Nah, cmd. Nah, paling pertama adalah kita sudah belajar part kemarin, jalur. Paling pertama, tentukan dia berada di driver mana. Nah, jadi filenya ada di driver D. Kita sudah berada dalam driver D. Jadi tampilannya seperti ini. Kalau graphical user interface-nya tampilannya seperti ini, tapi pada CMD tampilannya seperti ini. Tapi sebenarnya data-data atau folder-folder yang ada pada file D itu sudah dibuka dengan memasukkan perintah D.2 seperti ini. Dan kita klik attribut R S H S D. Jadi maksud dari command line atau perintah baris attribut garis datar R garis datar S garis datar H slash S slash D. Maksud dari perintah baris ini adalah clear the attribute read only. Jadi kita belajar tadi, command line dari read only adalah R, command line dari atribut sistem adalah S, dan
H adalah hidden, S dan D ini adalah subdirectory dan directory. Clear attribute file dengan jenis read only, clear attribute file dengan jenis system, clear attribute file dengan jenis hidden pada directory D dan pada subdirectory S. Kurang lebih seperti itu ya. Artinya pokoknya kembalikan semua attribute file read only, system, dan hidden pada directory dan subdirectory D. Ya, kurang lebih artinya seperti itu. Nah, jadi file tadi dimunculkan beserta folder recycle bin yang kita tidak tahu juga. Jadi folder recycle bin ini adalah jenis folder system yang dimunculkan oleh perintah kita tadi. Jadi recycle bin ini bukan virus, dia adalah file per atribut system yang tadi saya jelaskan dia berguna. Jadi dia ada file penting pada sistem operasi itu. Jadi dia disembunyikan dengan prioritas, dia disembunyikan karena dibutuhkan oleh sistem operasi. Ya, ada juga sistem volume information yang terkadang dimunculkan ketika kita menggunakan perintah ini. Jadi tadi folder cerdas pro kita dikembalikan